Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ya, yaitu berita tentang dividennya dari LPPF yang udah kita tunggu sejak lama. Nah, LPPF ini udah mau memberikan dividen ya, memberitakan dia membagi dividen itu semenjak 2 bulan yang lalu. Ya, saat itu heboh tuh LPPF membagi dividen 200 gitu ya, waktu di sekitaran ini gitu ya. Tapi dia malah turun sahamnya gitu, karena mungkin orang-orang pada nggak percaya bahwa LPPF tuh kok mampu ya ngasih dividen 200, padahal profitnya kan drop dari 1,3 ke 600. Tapi kalau kita lihat di sini IPS-nya juga masih 300 kok. Jadi harusnya sih masih wajar ya. Masih masuk akal kalau LPPF ini bagi dividennya 200, karena IPS-nya pun masih 290. Jadi cuman sekitaran 70% kan gitu. Nah, tapi lokalnya atau investor retailnya pada nggak percaya tuh. Nah, makanya sahamnya kebuang. Nah, sekarang tuh kan RUPS. Dan ini guys, udah disahkan. Tadi, ngesahkannya pas marketnya udah tutup, teman-teman. Jadi teman-teman nggak sempet AK ya. Nah, jadi LPPF itu tadi udah mengesahkan di sini. Ini tadi itu mungkin pada belum banyak beritain, mungkin nanti malam guys. Nanti malam pada beritain nih, nanti malam ya. Mungkin jurnalisnya lagi pada ngetik, karena diumuminnya tadi pas marketnya tutup. Fix gitu ya. Dan tadi kan RUPS siang gitu kan, terus orang ya pada ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol atau istilahnya berdiskusi gitu ya, di sana waktu RUPS. Nah, pengumumannya tuh sore teman-teman ya, pas waktu marketnya tutup. Jadi orang-orang nggak pada sempet HK guys. Nah, ini kan closingnya di 0,9%. Kalau misalnya itu dealnya itu fixnya 200 itu di siang hari atau sesi 2 misal, ini saya yakin udah naik tinggi banget sih LPPF teman-teman. Nah, ini berarti LPPF akan naiknya besok. Besok lihat ya LPPF nih. Orang pada dapat beritanya nanti nih mungkin. Ya, nanti orangnya pada jurnalisnya pada mau ngetik. Nah, di sini udah ada jadwalnya teman-teman. Jadi tanggal kumnya itu tanggal 19 April. Nah, komnya tanggal 19 April, di sini masih lama, 2 minggu lagi lebih. Terus ex-date-nya tanggal 22, di sini payment date-nya tanggal 29 April dan dividennya 200 loh. Nah, fix ya 200. Nah, kita akan hitung berapa yield-nya gitu ya. 200 dibagi 1,770. Guys, ya kali 100. Wow. 11,2, 11,3 ya, 11% lebih. Nah, ini dividennya udah 2 kali lipatnya saham BRI, 2 kali lipat lebih malah. Nah, 3 kali lipatnya sahamnya BCA, teman-teman ya, luar biasa. Ini harusnya sih besok ya, ini akan rame. Tapi kalau misalnya besok udah loncat ya teman-teman, nggak usah terlalu dikejar. Kalau menurut saya sih mungkin aja bisa ke 2000 teman-teman. Kalau LPPF itu ke 2000, itu yieldnya masih 10% loh. Bayangin aja. Gila. Ini besok bakal rame untuk LPPF karena dia itu ngumuminnya itu sore-sore ya, setelah market tutup. Dia pinter ya. Setelah marketnya close baru diumumin fix 200. Coba kalau dari siang nih retailnya udah pada HK nih. Nah, kita lihat di sini ya untuk LPF masih 1,770 ditambah 15% guys. Nah, 200 sekitaran, kalau sampai ke 200 berarti dari harga sekarang itu naiknya bisa lebih dari 10%. Wah, besok bisa loncat nih untuk LPPF. Tapi kalau saran saya guys, ini kan besok pasti rebutan. Ini udah pasti, besok udah pasti rebutan karena pengumuman juga sore, retail nanti malam baca berita. Nah, besok mereka pada FOMO karena dividennya 200.
Berarti yieldnya udah 11%. Naik ke 2000 aja itu masih 10%. Naik ke 2100 tuh masih 9%. Gila, gede, masih luar biasa ini. Untuk besok udah dipastikan rame. Tapi ini saran saya teman-teman, kalau misalnya besok itu udah terlanjur loncat, nggak usah buru-buru dikejar, nggak usah dikejar. Jadi kalau besok misalnya udah loncat nih ke 1900 langsung open gitu di situ, ya nggak usah dikejar teman-teman. Kenapa? Karena masih lama, dia kumnya tanggal 19, berarti kita masih ada kemungkinan 1, 2, 3, 4 hari ya. Mepet banget ya, karena ada libur panjang ya. Ya gitu guys ya, kita masih ada kesempatan sekitar 4-5 hari lah untuk dapetin harganya ya. Mungkin kalau misalnya besok itu udah loncat, ya mungkin beberapa hari ke depan itu bisa turun untuk ngambil gitu ya. Ya telat mau gimana lagi ya kan. Kita taunya sore gitu ya, dealnya sore gitu ya. Setelah marketnya close, kita juga nggak bisa beli karena kita lihat di sini ya. Ini waktu market close guys. Ini sebenarnya pengumumannya sekitar jam 4, terus dia itu close gitu ya. Close-nya di 1770. Nah, 1770 itu nggak ada di offer, nggak ada di bid. Lihat, nggak ada offer. Kalau ada di offer mungkin dia udah di HK ya. Ini nggak ada. Nah, seperti itu guys ya. Kalau menurut saya guys, targetnya ya mungkin harusnya akan ngehit ke 1900. Jadi bagi teman-teman nih yang sangkut di LPPF, ya saya kira banyak ya yang sangkut di 1900 di 2000. Harusnya sih bisa kejemput lah ya. Kejemput guys, tapi jangan malah FOMO gitu. Kalau udah naik itu jangan malah FOMO. Jadi kalau udah naik, teman-teman yang sangkut di LPPF ya misalnya di 2000, 1900, 2000-an gitu ya. Kalau misalnya LPPF naik ke AVG-nya, jual aja, jangan malah FOMO nambah lagi. Nanti teman-teman akan nyangkut lebih banyak. Kenapa? Karena LPPF ini profitnya turun teman-teman. Profitnya turun dan mungkin aja malah kuartal 1-nya turun. Bisa aja. Tapi karena ada Ramadan ya kemungkinan sih bisa naik gitu ya untuk profit. Tapi kita nggak tahu. Di sini udah ada bukti bahwa turun dari 1,3 ke 600. Nah, ada kemungkinan nanti di 2024 sampai akhir ini bisa aja malah turun karena gerainya banyak yang tutup. Jadi istilahnya tetap harus hati-hati. Nah, saran saya kalau yang sangkut mending out aja. Seperti itu guys ya, jangan malah tambah muatan FOMO. Kalau udah naik ke 2000-an malah tambah muatan FOMO. Janganlah kalau menurut saya guys. Nah, ini hoki aja bagi teman-teman yang udah punya AVG di bawah waktu di sini kan sempat ambil di sini ya, ini hoki aja. Tapi kalau teman-teman yang sangkut semoga ya segera kejemput ya. Oke, mungkin jangan lupa beri jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.